Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik sekalian, kita meneruskan acara mengenai anatomi. Karena bicara anatomi ini akan mempelajari bagian-bagian yang ada di dalam tanaman, baik itu sebagai untuk transportasinya, baik pada batang, akar maupun pada daun tanaman. Pada sesi pertama tadi sudah dijelaskan mengenai penggunaan, cara menggunakan mikroskop dan bagian-bagian serta fungsinya. Nah, ini sangat berguna karena mengingat yang kita pelajari adalah anatomi, bagian-bagian dalam tanaman yang berukuran mikroskopis kecil, sehingga mata kita tidak mampu untuk mengamatinya, sehingga memerlukan alat bantu yang namanya mikroskop ini dengan pembesaran-pembesaran tertentu yang diinginkan dengan bantuan lensa okuler dan objektif untuk melihat fokus bayangan benda yang akan kita amati nanti. Nah, berikutnya karena Anda sudah diperkenalkan cara menggunakan mikroskop dan bagian-bagiannya, maka kita langsung ke mempelajari mengenai anatomi dari tanaman itu sendiri, mulai dari daun yang paling atas, terus kita ke batang, setelah itu ke akar tanaman. Jadi masing-masing bagian ini memiliki komponen jaringan-jaringan yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda. Oke. Jadi caranya sama, baik mengambil pada batang, akar maupun pada daun tanaman. Cara mengambil untuk menjadikan preparat itu menjadi sama sebetulnya. Ya, alat-alatnya yang kita perlu siapkan dulu. Yang alatnya ya terdiri dari ini nanti ada gelas, objek gelas. Jadi untuk meletakkan objek atau benda yang akan kita amati. Setelah itu ada deck glass atau cover glass. Ini berfungsi untuk menutup objek yang akan kita amati supaya cairannya nanti tidak mengenai lensa pada mikroskop sehingga mengakibatkan kerusakan pada mikroskop. Terus ada tisu lensa. Tisu lensa ini nanti alat untuk membersihkan lensa setelah praktikum dilaksanakan. Ada bahan, ini bahannya ini ada methylene blue atau pewarna seperti ini, warnanya biru karena disebut methylene blue. Ada juga eosin, ya, bisa dipakai eosin berwarna merah, cenderung merah. Jadi, terus ada bahannya lagi nih, perwakilan dari kelas monokotil dan dikotil. Nanti monokotilnya bisa pakai jagung atau kalau perkebunan ya kita pakai tebu. Untuk dikotilnya ya, bisa pakai ya ini kacang tanah, Arctic Hypogaea, ya. Bisa, boleh kalau perkebunan juga pakai yang kopi, tapi yang jaringan yang agak mudah saja supaya mudah untuk diiris. Nah, nanti kita membuat irisan melintang ya, pada bagian-bagian daun, batang maupun akar pada tanaman. Dengan apa? Dengan alat bantu namanya nanti ya. Alat bantunya untuk memotong, untuk membantu mengambil spesimen atau pakai pinset boleh. Terus ada silet, gul atau tatra, ini yang manual ya. Sebetulnya ada alat yang bagus kita punya, namanya mikrotom ya. Alat mikrotom ini bisa mengiris jaringan sesuai dengan ketebalan yang kita inginkan karena di situ ada skala pengirisan. Nah, diiris tipis mungkin, lalu ditaruh di objek gelas, dikasih pewarna, terus dilakukan perlakuan untuk pengawetan parafin ya. Terus setelah itu dilihat kalau gambarnya sudah bagus, berarti preparat itu siap untuk digunakan dan disimpan. Bisa juga untuk komersial diperjualbelikan. Alat kita ada sudah mikrotom, tetapi kita gunakan
cara yang paling sederhana itu menggunakan silet, ya. Sehingga tapi ke silet ini nanti mengirisnya ya harus setipis mungkin, jangan sampai tebel. Kalau tebel jaringannya akan numpuk, kalau tipis jaringannya akan kelihatan dengan jelas di situ, sehingga ada pemisah antara ya epidermis, ada nanti lapisan kortek, ya, ada endodermis, ya, ada jaringan pengangkut, ya, xilem, fluem, gitu ya. Nah, itu nanti akan bisa kita lihat, ya. Kalau pada daun yang jelas nanti ada stomata, ya, ada jaringan palisade, macam-macam. Nah, itu peralatan juga tidak lupa harus ada mikroskop peralatannya, ya. Ya, karena ini harus gunanya untuk melihat benda yang akan kita amati. Kita punya satu mikroskop fotoelektrik sehingga bisa disambungkan langsung ke layar monitor, sehingga mudah. Jadi ketika preparat ada di meja benda, disorot, bisa langsung disambungkan ke layar LCD-nya komputer ataupun pada proyektor, ya. Oke, jadi pada ini ada kelihatan masih rambut-rambut akarnya. Nah, ini masih kelihatan terikut, jadi sehingga ini berfungsi untuk menyerap, ya, air dan garam-garam mineral pada tanah, ya. Terus nanti akan masuk pada ini lapisan paling luar, yaitu epidermis, ya. Ya, epidermis ini sebagai pelindung. Terus setelah itu bisa masuk pada kortek, ya. Kalau kortek ini pada bagian antara endodermis dengan epidermis. Jadi nanti terdiri dari jaringan parenkim di sini, ya. Nah, baru nanti setelah itu masuk ke endodermis. Nah, endodermis itu nanti ada pembuluh angkut di situ, ada xilem dan fluem. Nah, ini ada xilem, ya. Ini ada fluem yang lebih kecil-kecil di sini. Nah, xilem berfungsi untuk
mengangkut tadi bahan-bahan untuk fotosintesis. Di transfer ke batang, setelah itu menuju ke daun untuk dilakukan proses fotosintesis. Pada batang juga ada pada sebagian pada batang, tetapi yang banyak akan terjadi proses fotosintesis itu pada daun, yaitu membutuhkan apa? CO2 dari udara ya, terus H2O ya, yang dengan garam-garam yang terlarut, terus nanti akan dengan adanya cahaya matahari akan menghasilkan C6H12O6 ya, yaitu glukosa sebagai energi tanaman ini untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Setelah itu menghasilkan juga oksigen untuk pernafasan kita ya, untuk kita hirup dan sebagainya, sehingga tanaman ini sangat berguna untuk kita selain untuk tanaman itu sendiri. Untuk proses respirasi dia membutuhkan oksigen pada tanaman ya. Jadi selain dia kalau fotosintesis dia menghasilkan oksigen, tapi pada proses pernafasan respirasi dia kembalikan yang membutuhkan oksigen, jadi sama ya. Nah, itu nanti yang akan Anda pelajari. Jadi Anda akan menunjukkan apa nama jaringan-jaringan ini beserta letaknya di mana dan juga fungsinya apa pada jaringan. Kebetulan kalau akar ya pada jaringan akar ya. Nanti kalau pada batang ya berarti pada batang, pada daun pada. Dengan halnya pada akar monokotil tadi, ini adalah akar, contoh akar jaringan akar pada tanaman dikotil ya. Di sini juga ada epidermis, ini juga ada rambut akar atau bulu akar yang berfungsi untuk menyerap air dan garam mineral yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman dalam proses fotosintesis gitu ya. Jadi di sini juga ada kortek gitu ya. Kortek juga ada di situ. Terus di sini nanti ada endodermis juga ya. Terus ada, jangan lupa di sini juga ada jaringan pengangkut xilem dan phloem. Nah, letak xilem dan phloem selalu berdekatan ya. Xilemnya yang besar-besar ini, yang phloem ada di sekitarnya. Ini pengaruh dengan adanya kambium, sehingga kambium ini nanti mengalami pembelahan ke arah dalam akan membentuk xilem, ke arah luar akan membentuk phloem, sehingga xilem dan phloemnya selalu berdekatan kalau itu tanaman dikotil gitu. Bedanya dengan monokotil, monokotil lebih tidak teratur letak antara xilem dan phloemnya, jadi kelihatan fungsi xilem dan phloem sama dengan dikotil tadi sebagai pengangkutan ya. Nah, dikotil juga sama di pengangkutan juga ya, monokotil juga sama untuk pengangkutan juga ya. Xilem untuk mengangkut bahan-bahan yang digunakan untuk fotosintesis. Hasil dari fotosintesis itu ditranslokasikan, disebar ke seluruh jaringan tanaman, bahkan disimpan juga untuk cadangan makanan oleh pembuluh phloem.
Karena tadi awalnya kita monokotil, sehingga kita mulai juga dari monokotil. Nah, monokotil ini lihat, pada batang ada tersebar ini bulatan-bulatan agak besar, yang di dalamnya ada bulatan lagi. Nah, ini yang disebut jaringan pengangkut. Nah, ini bedanya. Nanti kita bedakan di batang dikotil dan monokotil. Kalau monokotil karena memang tidak ada kambium yang mengatur letak dari silem dan floem, sehingga letak dari silem sendiri ya, pembuluh angkutnya dan floemnya tidak beraturan ya, tersebar di seluruh meristem dasar ya. Nah, ini setelah epidermis sebagai jaringan pelindung ya, ini semuanya menjadi meristem dasar ya, yang terdiri dari jaringan parenkim dan sklerenkim ya, di sini. Untuk penguat tanaman menjadi keras kayu, sklerenkim ya, kolenkimnya ya. Parenkimnya nanti akan membentuk pembuluh kayu ini ya, jadi di meristem dasar. Meristem dasar sampai ke pusatnya meristem dasar semua. Nah, ini bedanya antara dikotil dengan monokotil, letaknya tersebar. Nah, ini pembuluh angkutnya ada di sini ya. Ada di sini Anda lihat ada silem dan floemnya di sini ya. Yang agak besar-besar ini dalamnya ini adalah silem. Ya, tadi silemnya sama, fungsinya juga untuk meneruskan ya bahan-bahan mineral dari akar ya, bahan mineral dan air dari akar menuju ke daun nantinya. Ya. Terus ada yang lebih kecilan ya, di sekitarnya ini ya. Ini ada floem ya, floem. Ini pembuluh floem ya, yang agak kecil-kecil, agak gelap sedikit ya, sedikit ini adalah floem ya, floem ya, berkatan tetapi letaknya tersebar di seluruh dalam dari epidermis kalau monokotil ya. Itu salah satu perbedaan dari jaringan tanaman monokotil dengan dikotil nanti. Nah, ini batang, jaringan batang pada dikotil. Nah, lebih teratur letaknya ya. Di sini kelihatan. Ini adalah epidermis ya, paling luar ya. Nah, setelah itu ada jaringan kortek di dalamnya ini. Nah, setelah itu ada jaringan sklerenkim ya. Terus ada endodermis ini ya, tengah ini. Nah, di situ ini ada ampulur silinder pusat atau stele ya. Nah, di situ ada stele. Nah, ada jaringan floem dan silem. Nah, ini ada silem di sini. Di dalam dari endodermis ada silem. Nah, fungsinya silem untuk apa? Ya tadi sama ya dengan yang pada monokotil juga, berfungsi untuk mengangkut hasil dari mengangkut bahan-bahan untuk kegiatan fotosintesis baik dari air maupun garam-garam mineral ya. Nah, floemnya ada di mana? Ya ini sekitar dari silem ini, ada yang kecil-kecil, jaringannya lebih kecil-kecil ya, warnanya agak lebih gelap ya. Nah, kecil-kecil sekitar silem itu ada floem ya. Jaringannya lebih kecil floem.
Nah, baik, ini jaringan daun pada monokotil gitu ya. Di monokotil kebetulan ini sedikit ada, kebetulan terkena ini ada stomata. Stomata kelihatan ya. Di sini di kanan kirinya adalah lapisan guat sel. Memang stomata itu letaknya di epidermis ya. Epidermis ini paling luar ya, jaringan paling luar ini. Ada epidermis atas dan bawah kalau pada daun ya. Nah, di epidermis itu ada stomata untuk membuka menutup ya. Nah, berguna untuk apa? Untuk transpirasi ya. Penguapan pada tanaman. Stomata tadi berguna untuk transpirasi ya, untuk penguapan. Jadi kalau dia ada jaringan pelindung namanya guat sel atau penjaga, sel-sel penjaga. Dia bisa membuka menutup otomatis tergantung dari situasi lingkungannya. Nah, kalau lingkungannya terlalu terik ya dia akan menutup. Kalau kurang ya dia akan banyak yang membuka stomatanya. Ada yang menutup, ada yang membuka. Jadi diatur sendiri ini. Daun ini sudah sunatullah, sudah diatur sedemikian rupa untuk mengatur dirinya. Sehingga penguapan jangan sampai berlebih dari pemasukan. Jadi nanti besar pasak daripada tiang. Kalau besar yang dikeluarkan transpirasi ya tanaman akan jadi layu. Sehingga ini menjadi penting ada sel guat sel tadi, penjaga, sel-sel penjaga untuk membuka dan menutup secara otomatis stomata dari daun. Nah, setelah itu ada epidermis ini. Nah, epidermis ini berfungsi untuk pelindung, biasanya bersifat hidrofobik, tidak toleran pada air atau tidak suka fobia air. Karena ada kutikula biasanya lapisan lilin ya, terutama pada talas itu kelihatan sekali. Air tidak hanya ada pada permukaan saja, tidak bisa membasahi pada permukaan daun. Nah, kutikula ini memang sebagai pelindung ya. Karena daun ini sebagai dapurnya tanaman untuk memasak tanaman sebagai kegiatan fotosintesis yang banyak di situ. Nah, pada monokotil tidak terlalu jelas jaringan tiangnya atau palisadenya, sehingga langsung di sini ada jaringan spon ya, longgar. Jaringannya besar-besar, longgar. Nah, untuk apa? Mempermudah transportasi masuk dan keluarnya udara ya. Kalau pada proses fotosintesis akan mengeluarkan oksigen hasilnya ya. Pada respirasi dia akan memasukkan oksigen, jadi mudah. Ini jaringannya longgar, agak besar. Ini jaringan spon atau orang menyebut bunga karang gitu ya di sini. Nah, di sini juga ada jaringan pengangkut pada monokotil ya, tetap ada yang besar-besar di sini ya. Letaknya tidak satu areal gitu ya, karena memang tidak ada kambium yang mengatur itu, sehingga diganti perannya oleh meristem dasar ya. Nah, ini ada silem berfungsi untuk ya, untuk mengangkut hasil mengangkut bahan-bahan untuk fotosintesis air dan garam mineral ya, mulai dari akar dikirim ke batang lalu dikirim ke daun ini. Nah, yang di sekitar sini ya, ini kecil-kecil ini ada floem ya, di sekitarnya ini yang jaringannya lebih kecil-kecil ada floem yang berfungsi untuk apa ya, untuk mengangkut hasil dari fotosintesis ke seluruh jaringan tanaman termasuk daun ya. Jaringan spon ini juga berfungsi nanti untuk menyimpan cadangan makanan dan sebagainya ya. Sehingga kan nggak semuanya ya hasil fotosintesis itu digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan, tersisa disimpan sebagai cadangan makanan. Makanya untuk apa? Yang untuk cadangan makanan ini, tanaman keadaan ekstrim, daun tidak segera layu atau kering, jadi berlahan-lahan ada prosesnya, melayu sementara menjadi layu permanen dan menjadi kering. Dan untuk apa juga pada sebagian tanaman daun ini untuk reproduksi, jadi perbanyakan ya. Ya bisa tumbuh, kenapa? Ya masih ada cadangan memang pada daun gitu ya, ada cadangan makanan. Di batang juga ada cadangan makanan ya. Pada endodermis itu digunakan untuk cadangan makanan, pada embulur atau silinder pusat ya, pada kortek itu juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan semua. Pada akar maupun batang disimpan semua, itu ada semua pada akar, batang, daun itu juga ada jaringan yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan ya. Oke. Baik, kita bandingkan sekarang. Ini adalah jaringan daun pada dikotil ya. Pada dikotil ya, di sini kelihatan jelas nih. Nah, ada
epidermisnya, ya. Epidermis, dan ada lapisan kutikulanya itu. Nah kebetulan ini belum kelihatan stomatanya, tetapi pasti yang jelas ada stomatanya. Kalau mungkin diteruskan ke sana, jaringan ke sana akan kelihatan stomatanya. Sama posisinya stomata itu ada epidermis, sama dengan pada monokotil. Ya. Fungsinya juga sama, jaringan penjaganya, sel-sel penjaganya juga sama, fungsinya sama. Ya, oke. Ya epidermis. Nah ini ada jaringan tiang yang tegak-tegak ini ya. Ini adalah jaringan tiang atau jaringan palisade. Nah, disinilah yang banyak nanti terjadi proses fotosintesis. Jaringan tiang atau palisade ini. Nah, ya, kelihatan jelas seperti tiang susunannya. Ya, terus bagian ke sini nanti, ya ini agak longgar lagi jaringannya, agak besar. Ini adalah jaringan bunga karang atau spons. Oke, bunga karang. Nah, ini juga tetap ada jaringan pengangkutnya ya. Di sini ada silem ini ya. Silem. Nah, sekitarnya ini ada floem ya, yang lebih kecil, warnanya agak lebih gelap. Ini floem. Jadi letaknya teratur ya di sini. Ini semua ada silem. Ya, mengelilingi di sini. Silem ya, ada silem. Beda dengan yang di monokotil tadi langsung ke sana tersebar. Jadi kalau ini letaknya berjajar karena memang ada kambium ya, untuk karena ke arah dalam membentuk silem, ke arah luar membentuk floem tadi. Nah, fungsinya sama, silem dan floem pada monokotil juga sama. Silem berfungsi untuk mengangkut bahan-bahan untuk fotosintesis, floem untuk mengangkut hasil dari fotosintesis. Bunga karang juga untuk penyimpanan nanti dan untuk keluar masuk gas atau zat gitu ya. Nah, di sini itu bedanya nanti. Nah, ini kelihatan agak banyak hitam-hitam ini bukan ini ya. Ini kotoran aja kelihatannya karena mungkin ini tadi terikut waktu ngirisnya, kurang bersih dalam pembersihannya. Atau kalau memang dia preparat awetan atau disimpan, ya mungkin sudah mulai ada kontaminan. Nah, yang penting Anda tahu di sini ada silem, ada floem ya, di sebelahnya ada floem. Terus ada jaringan bunga karang, spons, jaringan tiang kelihatan jelas, tetapi pada monokotil tidak jelas jaringan tiangnya memang ya. Nah, itu salah satu pembeda dan salah duanya pembeda tadi letak dari jaringan pengangkut silem dan floemnya ya.